Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan kita di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi di dalam pra-bencana, maka selanjutnya kita masuk pada saat fase bencana, yaitu fase tanggap darurat bencana. Baik, kita pahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kedaruratan itu, yaitu suatu kondisi di mana terdapat ancaman terhadap manusia, yaitu sebuah situasi yang mengancam nyawa ataupun gangguan pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari manusia yang tidak cukup mampu ditangani oleh individu, keluarga, masyarakat, atau sistem di suatu daerah tersebut. Adapun tanggap darurat itu ialah serangkaian tindakan yang diambil secara cepat dan tepat sesegera mungkin menyusul setelah peristiwa bencana tersebut terjadi. Termasuk di dalamnya ialah kegiatan penilaian terhadap kerusakan yang ditimbulkan, kemudian kebutuhan yang dibutuhkan, dan penyaluran bantuan darurat merupakan upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana. Ini yang dikatakan sebagai tanggap darurat. Adapun tujuan dilakukan tanggap darurat itu yang pertama membatasi korban dan kerusakan, ya, agar ketika ada korban dalam kondisi darurat, ya, sekarat, dapat segera ditolong. Ketika ada kerusakan, agar kerusakannya tidak bertambah parah. Kemudian mengurangi penderitaan, contohnya adanya korban-korban yang jatuh sakit, ya, atau terluka. Selain itu untuk mengembalikan kehidupan dan sistem yang ada di masyarakat, serta sebagai bentuk mitigasi kerusakan dan kerugian. Jadi ketika terjadi bencana, ketika belum timbulnya kerusakan, mencegah agar kerusakan tersebut tidak terjadi, dan sebisa mungkin jika bisa mengembalikan sebagai dasar untuk nantinya mengembalikan kembali kondisi masyarakat atau lingkungan kembali kepada kondisi normal. Inilah tujuan perlunya ada tindakan tanggap darurat. Adapun langkah-langkah di dalam tanggap darurat, kita lihat di sini. Ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan? Ialah kesiapsiagaan individu. Adapun individu yang dimaksud di sini ialah tim tanggap darurat. Ya, nanti secara spesifik akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian kegiatan selanjutnya ya koordinasi penanggulangan bencana, koordinasi antara tim tanggap darurat atau kita kenal istilah tim reaksi cepat. Ada kemudian langkah selanjutnya ya assessment, penilaian, ya, menilai di sini. Oke, kemudian rencana operasi, rencana pelaksanaan dari tanggap darurat tersebut, yang kemudian pelaksanaannya ya, aplikasinya harus diikuti dengan adanya monitoring dan evaluasi. Apakah tindakan darurat tersebut sudah tepat? Apakah ada kekurangan? Apakah ada yang harus diperbaiki atau diulangi kembali? Ya, kembali kepada penilaian tersebut. Baik, kita selanjutnya masuk pada tahapan yang pertama ialah kesiapsiagaan individu. Kesiapsiagaan individu ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan darurat atau tindakan tanggap darurat tersebut diambil. Kenapa? Karena ini dalam fase respon, ini menyangkut keselamatan diri dan seluruh anggota lainnya. Siapa? Tim penanggulangan bencana atau tim penanganan bencana, ya, termasuk di sini ialah kesiapsiagaan individu, koordinasi di dalam penanganan bencana. Jadi yang dimaksud di sini kesiapsiagaan individu ini bagaimana siap siaga tim reaksi cepat untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan untuk menyelamatkan dan menjaga keselamatan dari korban bencana tersebut. Selanjutnya ialah tahapan koordinasi penanganan atau penanggulangan bencana. Ialah segala bentuk komunikasi baik sifatnya internal antara tim reaksi cepat atau tim penanganan bencana maupun eksternal dengan pihak luar, koordinasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan dari penanganan bencana tersebut, ya. Dan koordinasi ini dilakukan di dalam setiap tahapan di dalam tanggap darurat. Dalam artian apa? Mulai dari tahapan kesiapsiagaan, tahapan nantinya ada assessment atau penilaian, tahapan rencana operasi, relief atau pelaksanaannya, kemudian monitoring dan evaluasi. Dalam setiap tahapan seharusnya koordinasi oleh tim penanganan bencana itu terus dilakukan.
Ya, selanjutnya tahapan asesmen atau penilaian. Jadi mengkaji keadaan yang ada pasca atau pada fase respon tersebut yang dilakukan dengan setiap tahapan ya, di dalam tanggap darurat. Pada awal tindakan perlu dilakukan secara cepat penilaian tersebut untuk nantinya dapat dilakukan penilaian secara lebih detail lagi. Apa saja yang bisa dinilai di sini? Ialah besarnya kerusakan, kemudian korban-korban, distribusi korban yang perlu dievakuasi, data kelompok-kelompok yang berisiko, termasuk penilaian kondisi mobilitas, kemudian kebutuhan logistik, distribusi, dan lain-lain. Itu perlu sekali dilakukan penilaian. Namun untuk di awal, penilaian yang paling cepat ialah mengenai korban jiwa, di mana lokasi atau titik-titik yang harus segera tim reaksi cepat datangi untuk mengevakuasi korban. Selanjutnya relief ya, mendistribusikan bantuan kepada korban berdasarkan hasil dari asesmen atau penilaian tersebut ya. Baik bantuan tenaga untuk mengevakuasi, termasuk di sini ialah bantuan logistik, kebutuhan logistik. Namun sebelumnya sudah ada penilaian di mana lokasi paling utama prioritas untuk diberikan bantuan logistik, kemudian apa kebutuhan logistik yang paling diperlukan, termasuk tempat persimpanan, tempat menyimpan logistik ketika ada bantuan, kemudian di mana akan mengambil, ini termasuk ke dalam kegiatan relief ya. Dan di dalam setiap tahapan sangat perlu adanya koordinasi agar ketika mendistribusikan bantuan, mengumpulkan, bisa dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan dan mencapai tujuan dari sasaran. Selanjutnya monitoring dan evaluasi ya. Jadi ini merupakan metode untuk memantau kegiatan, termasuk memantau dari kegiatan distribusi bantuan yang dan keseluruhan dari proses tanggap darurat. Apakah masih terdapat korban-korban yang belum dievakuasi, mengevaluasi kembali apakah bantuan logistik yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun ada kebutuhan-kebutuhan logistik yang belum terpenuhi, baik itu sifatnya barang ya ataupun kebutuhan-kebutuhan tenaga kesehatan dan lain-lain ya, perlu untuk dimonitoring dan dievaluasi. Baik, kita masuk selanjutnya penanganan darurat. Apa saja bentuk-bentuk dari penanganan darurat? Yaitu mengaktifkan posko ya. Kemudian perlu sekali ada tenaga yang turun ke lapangan terutama untuk mencari dan mengevakuasi korban. Termasuk kemudian penyediaan kebutuhan dasar logistik ya. Sandang ya, pangan ya, tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi, jamban, masalah sampah. Ini termasuk di dalam penanganan darurat, termasuk ke dalam tanggap darurat, termasuk media center ya untuk memberikan informasi dari luar masuk ke dalam maupun informasi dari luar dalam untuk disebarkan keluar tentang korban jiwa misalnya, data-data korban yang meninggal, data korban yang selamat ya, dan pelaporan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Ini beberapa tindakan di dalam penanganan darurat yang harus segera disediakan atau dilakukan. Ya, kemudian sekarang kita lihat tindakan langsung saat bencana. Apa yang perlu segera dilakukan? Ini membunyikan alarm ya atau tanda bahaya. Kemudian meminta bantuan segera. Ya, serta keputusan untuk mengungsi dari yang berwenang. Contohnya ketika terjadi bencana tsunami ya, perlu segera adanya peringatan dini ya, kemudian menyampaikan informasi cepat mungkin bahwa butuh bantuan, termasuk keputusan apakah perlu segera mengungsi ke wilayah atau lokasi mana. Adapun dalam tanggap darurat saat bencana, kegiatannya ialah penanganan korban ya. Penanganan korban, mengevakuasi korban yang meninggal ya, atau mengevakuasi korban yang dalam kondisi darurat dan selamat agar kembali kepada tujuan dari tanggap darurat untuk mencegah atau menghindari bertambahnya korban dan bertambahnya kerusakan. Kemudian kegiatan di dalam tanggap darurat ialah mengamankan keadaan di lokasi bencana, membuat laporan kondisi sarana. Dibutuhkan untuk apa? Untuk sebagai asesmen untuk menilai kebutuhan logistik, kebutuhan tenaga medis yang dibutuhkan di lapangan.
Kemudian mendirikan pos atau posko-posko bantuan kemanusiaan serta penanganan jenazah ya. Karena ketika terjadi bencana di mana banyak korban jiwa, jenazah-jenazah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan untuk korban-korban bencana yang masih selamat. Adapun termasuk dalam tindakan pengungsian, apa saja yang perlu diperhatikan ialah persiapan dapur umum. Memang dalam kondisi fase respon, makanan siap santap itu yang paling diutamakan, namun tetap harus merencanakan persediaan dapur umumnya yang memenuhi hygiene sanitasi. Kemudian persiapan obat-obatan berdasarkan asesmen atau penilaian berdasarkan korban-korban yang ada, apa saja obat-obat yang dibutuhkan, termasuk vitamin untuk anak-anak contohnya. Kemudian memutuskan aliran listrik untuk mencegah adanya kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh listrik ya, termasuk mempersiapkan lokasi pengungsian dan mempersiapkan kendaraan untuk memobilisasi korban yang dievakuasi, termasuk memobilisasi tenaga tanggap darurat, memobilisasi tenaga medis ya, dan memobilisasi bantuan logistik. Baik, sekarang kita lihat mekanisme pelaksanaan penanganan atau penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana ya, di beberapa tingkatan. Yang pertama di tingkatan desa, apa saja yang dilakukan di pra bencana? Membuat peta rawan bencana, kemudian membuat data potensi ya. Hansip Linmas yang ini akan dibutuhkan diharapkan menjadi tim di dalam tanggap darurat dan untuk keamanan nantinya. Kemudian mempersiapkan data para medis dan fasilitas P3K. Mempersiapkan potensi Hansip dan Linmas untuk penanganan bencana ya secara lebih spesifik. Kemudian koordinasi masyarakat dalam penyiapan alat dan fasilitas penanganan bencana. Dan tentunya melaksanakan gladiressi atau simulasi atau pelatihan di dalam penanggulangan bencana. Kemudian menetapkan di awal lokasi-lokasi pengungsian ketika nantinya terjadi bencana. Termasuk tindakan waspada, yaitu upaya mempersiapkan peringatan dini. Tentu di dalam tahapan pra bencana ini ada tahapan analisis yang menganalisis risiko terjadi bencana, dalam artian wilayah tersebut sudah memperkirakan dan menganalisis bencana yang potensial terjadi di wilayah tersebut. Adapun di tingkatan desa, pelaksanaan penanganan bencana yang bisa dilakukan ialah membentuk tim SARS-nya, kemudian memberi pertolongan pertama, mengungsikan korban, mempersiapkan dapur umum, mempersiapkan tempat penampungan sementara, mengamankan lokasi, menerima dan menyalurkan bantuan serta pelaporan kepada pihak pemerintah setempat. Adapun pasca bencana di tingkat desa yang bisa dilakukan ialah menginventarisir jumlah korban, menempatkan korban ke tempat penampungan sementara yang aman bagi keselamatan korban, kemudian merujuk korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, merehabilitasi, merekonlingan ya, kemudian memperbaiki kembali pemulihan dan tentunya pelaporan. Kemudian di tingkat kecamatan kurang lebih sama tindakan yang bisa dilakukan ya. Jadi membuat peta rawan bencana, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang dibutuhkan mengenai info-info daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, kemudian info-info untuk daerah evakuasi, menginformasikan potensi Hansip dan Linmas yang memberikan bimbingan ya, dan penyuluhan kepada Hansip dan Linmas dan masyarakat khususnya nantinya Hansip dan Linmas yang memang dipersiapkan untuk tenaga tanggap darurat ya, dan memberikan peringatan dini. Adapun saat bencana yang bisa dilakukan atau dipersiapkan ialah bentuk SAR, kemudian mempersiapkan dapur umum, mempersiapkan tempat penampungan, mempersiapkan tempat pengungsian korban ya, kemudian mengamankan daerah, menerima dan menyalurkan bantuan serta pelaporan. Dan di tahapan pasca bencana menginventarisir jumlah korban, merehabilitasi dan memulihkan, menempatkan kembali korban ke tempat yang aman ya. Begitu keluar dari tempat pengungsian, kemudian menerima dan menyalurkan bantuan serta pelaporan.
Adapun di tingkat kabupaten dan kota juga kurang lebih sama. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam pelaksanaan penanganan bencana? Mulai dari prabencana, membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah-daerah yang rawan bencana, kemudian menetapkan daerah-daerah alternatif untuk pengungsian. Karena ini tingkat kabupaten dan kota, bisa terdapat 10 desa, di mana 5 desa rawan terjadi bencana, dan di 5 desa ini bisa ditetapkan 1 atau 2 desa yang kemudian menjadi tempat pengungsian nantinya. Kemudian menyusun program penanganan bencana mulai dari pelatihan, pendidikan, gladi, hingga protap. Kemudian menetapkan anggaran penanggulangan bencana agar termasuk di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun kegiatan di saat bencana ialah membentuk tim reaksi cepat ya, atau tim tanggap darurat, melaksanakan rapat sesegera mungkin, sesigap mungkin untuk koordinasi dan konsolidasi, mempersiapkan satgas penanganan bencana, mengirim satgas penanganan bencana tersebut ketika diperlukan, memberikan bantuan, ya, mulai dari tempat penampungan, kemudian pelayanan kesehatan, pakaian, kemudian bahan-bahan makanan, dan laporan. Kemudian pasca bencana yang bisa dilakukan ia melaporkan jumlah korban, melaporkan jumlah kerugian, kerusakan, termasuk kebutuhan-kebutuhan rehabilitasi, kebutuhan sarana dan prasarana. Kemudian memberikan bantuan ya, dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan tentunya pentingnya mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kemudian mendukung kelancaran ya pelaksanaan penanganan bencana ini di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian tingkat provinsi, ya, apa yang dilakukan mulai dari tahap prabencana, membuat peta rawan bencana secara lebih komprehensif lagi, kemudian menginformasikan daerah-daerah yang rawan bencana, menetapkan daerah alternatif untuk pengungsian, menyusun program penanganan bencana, menetapkan anggaran penanganan bencana di dalam APBD, kemudian saat bencana kurang lebih sama, membentuk tim reaksi cepat, melaksanakan rapat koordinasi, mempersiapkan satgas penanganan bencana, mengirim satgas tersebut ketika dibutuhkan, memberikan bantuan, ya, mulai dari tempat penampungan, pelayanan kesehatan, sandang, papan, pangan, ya. Kemudian memberikan motivasi dan penyuluhan kepada korban, ya, sebagai bentuk trauma healing, serta melaporkan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi, termasuk kepada Bakornas penanganan bencana. Dan pasca bencana, melaporkan kondisi jumlah korban, kerugian yang ditimbulkan, kebutuhan, ya, rehabilitasi, kemudian tempat untuk hunian sementara, memberikan bantuan rehabilitasi, dan tentunya mendukung kelancaran di dalam penanganan bencana di tingkat provinsi. Baik, sekarang kita lihat 4 elemen penting di dalam tanggap darurat. Ya, yang pertama ialah kesiapan dari tanggap darurat tersebut atau emergency plan. Ya, ini penting sekali. Tentu ini dilakukan harus berdasarkan analisis risiko, sebab ini berada pada fase tanggap darurat, didahului dengan fase prabencana. Ya, adanya sebelumnya terlebih dahulu ialah menganalisis risiko terjadinya bencana, kemudian menganalisis kebutuhan, ya, kebutuhan tenaga medis, kebutuhan sandang, papan, dan logistik dan lain-lain. Ya, jadi bagaimana tim reaksi cepat sebagai contoh ya, itu memiliki kesiapan ketika tanggap darurat harus segera dilakukan. Kemudian elemen kedua ya pentingnya peralatan, fasilitas, tenaga yang terampil dan harus sudah teridentifikasi dari awal, dari tahap prabencana berdasarkan hasil analisis kebutuhan, di mana tenaga ini selain terampil itu teruji dan tersedia ya, secara memadai sesuai dengan analisis kebutuhan di wilayah tersebut. Adapun poin yang ketiga, semua orang harus mengerti tentang kesiapan tanggap darurat, dan harapannya yang memahami tentang tanggap darurat ini bukan semata-mata tim reaksi cepat yang sudah dipersiapkan, bahkan termasuk hingga di tingkat masyarakat. Adapun yang keempat, elemen penting di dalam tanggap darurat ialah adanya latihan yang secara periodik ya, secara rutin dilakukan ya, baik terhadap tim reaksi cepat sebenarnya termasuk hingga di tingkat masyarakat. Ini 4 elemen penting di dalam tanggap darurat.
Baik. Adapun di dalam rencana tanggap darurat yang perlu dilakukan ialah membentuk dan melaksanakan pre-emergency planning. Jadi dari awal sebelum tanggap darurat tersebut benar-benar dilakukan, adanya rencana. Rencana apa yang harusnya dilakukan, tahapan-tahapan dan prosedur ketika tanggap darurat itu dilakukan ya. Termasuk membagi tugas dan tanggung jawab personel ya. Ada garis wewenang, memberikan pelatihan, mengkomunikasikan apa-apa yang perlu dilakukan di dalam tanggap darurat. Termasuk di dalam rencana tanggap darurat yang harus dilakukan ialah mengenalkan keadaan darurat dan apa tindakan-tindakan pencegahan yang harus dilakukan agar tidak bertambahnya jumlah korban jiwa, agar tidak bertambahnya kerusakan. Dan kemudian menjaga jarak aman dan keamanan dari lingkungan. Di dalam rencana tanggap darurat ya ada beberapa prosedur ya yang harus diikuti. Seharusnya di sini ialah prosedur evakuasi ya, bagaimana mengevakuasi korban ya. Mungkin jika adik-adik pernah mendengar atau mengikuti pelatihan triase ya, bagaimana memberi tanda berupa bendera kepada korban ketika mengevakuasi korban pada fase tanggap darurat benar-benar pasca bencana terjadi, mana korban yang diberi bendera hitam dalam artian sudah meninggal, mana korban yang diberi tanda bendera merah dalam kondisi darurat harus segera dan prioritas untuk dibantu dan ditolong secara medis, ataupun mana korban yang hijau ya, yang masih mampu menyelamatkan diri atau belum menjadi prioritas. Kemudian ada prosedur dekontaminasi ketika terjadi bencana-bencana di mana terjadi kontaminasi, misalnya ketika terjadi bencana meledaknya ya tangki kilang minyak ya atau bahan-bahan kimia. Bagaimana prosedur untuk menghilangkan atau mendekontaminasi dari paparan bahan kimia tersebut. Kemudian prosedur perawatan medis ya, berdasarkan kondisi dari korban yang timbul ya. Kemudian prosedur pemberitahuan ya, termasuk prosedur alat pelindung diri dan kritik dan lanjutan. Yang selanjutnya ialah pelayanan medis, melakukan pelayanan medis untuk yang mengalami luka, sakit atau pingsan akibat keadaan darurat. Kemudian berkonsultasi dan melaporkan keadaan emergensi koordinator dalam pelaksana kegiatan bidangnya berkaitan dengan evaluasi klinik dan persiapan untuk rumah sakit terdekat, serta menjamin tersedianya peralatan obat-obatan yang dibutuhkan untuk perawatan, termasuk mobil ambulans ya, untuk kegiatan evakuasi. Di dalam keadaan darurat, pertimbangan untuk waktu tercepat itu salah satu yang diutamakan. Kemudian ketersediaan fasilitas tanggap darurat serta ketersediaan dari kendaraan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan di dalam tahap tanggap darurat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.